Jadi, apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim ditandai dengan tren kenaikan suhu yang terjadi di seluruh dunia yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Susilo Rizky Haryono. Saya adalah salah satu mahasiswa kedokteran dari Universitas Brawijaya. Nah, di sini saya sedang bersama dengan Bapak Budi, salah satu penyewa sepeda yang ada di Kampung Inggris Brilian ini. Nah, oke, Sobat Bumi, di sini aku akan langsung menanyakan pertanyaan-pertanyaan apa aja yang akan aku berikan kepada Bapak Budi ini. Untuk rental sepeda mulai dari tahun 2013 sampai dengan sekarang 2024. Iya. Rasanya kita untuk menyiapkan untuk transportasi yang lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Kalau kemarin kita untuk total keseluruhan di sekitar 500 kurang lebihnya 500-an. Iya. Ini bisa kita lihat nih. Ini adalah salah satu persepedaan yang Bapak Budi miliki. Di sini adalah sepeda-sepeda yang akan tentu saja direntalkan oleh Pak Budi untuk keperluan dari anak-anak yang sekiranya nggak punya transportasi di sini. Kita sementara ini masih belum ada, cuman dari rental ya ini kita tahu untuk pemiliknya atau tempatnya, insya Allah kita tahu. Ya. Oke. Jadi gini Sobat Bumi, mungkin ini adalah salah satu permasalahan kita karena budaya sepeda ini merupakan salah satu budaya yang baik, tapi tidak ada komunitas ataupun akun-akun yang bisa mempromosikan ini dengan baik. Dan Bapak Budi juga hanya sekedar mengetahui dari rental-rental yang lain ya Pak. Nah, seperti itu. Ya, untuk dari kesehatan sendiri kita lebih sehat dan menyehatkan para pelajar-pelajar itu semua. Seperti itu ya Pak. Kita promosinya ya kita lewat lembaga-lembaga itu aja. Jadi kita menyiapkan untuk transportasi yang ramah lingkungan, yaitu berupa sepeda. Dan kita juga kalau hari-hari Minggu itu kita juga melakukan goes keliling ke daerah-daerah yang di daerah pegunungan itu Mas. Ya. Ada sepeda khusus untuk daerah pegunungan ya Pak. Contohnya seperti apa ya Pak? Sepeda yang gunung itu yang ada di ujung. Mungkin nanti kita bisa lihat. Ya, untuk syarat-syaratnya peminjaman itu kita untuk yang pertama kita harus meninggalkan ID card yang disimpan di sini, ID card yang asli, KTP atau SIM yang masih berlaku. Begitu Mas. Salah satu syaratnya adalah menggunakan ID card atau kartu identitas teman-teman. Ini kartu identitas itu akan dijadikan jaminan untuk kita meminjam rental sepeda di sini ya, untuk meminjam sepeda yang ada di Kampung Inggris Pare ini. Jadi nggak usah bimbang ataupun sungkan, tinggal siapkan uang kalian dan kalian pinjam aja, disertakan KTP ya. Masalah sepeda nggak dipulangin itu ya ada Mas, cuman ya mungkin kita kusnudonnya aja, mungkin dia pulang mendadak jadi belum sempat mengembalikan, terus tidak camp yang dihubungi yang kemarin dicatat itu tidak di sana sudah nggak ada, jadi pindah kemana kita juga nggak tahu. Ya, untuk untuk yang pakai sepeda goes itu diharap untuk diimbau untuk berhati-hati di jalan, karena kan di jalan juga kondisinya kadang padat, apalagi musim liburan, jadi lebih berhati-hati dan
pemakaian sepeda dengan wajar dan tidak melakukan hal-hal yang di luar kemampuan sepeda aja begitu Mas. Jadi seperti itu ya. Oke, kita telah selesai dengan wawancaranya dengan Pak Hudi. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Nah, hello everyone. Halo Sobat Bumi. My name is Susilo Rizky Aryono. And now, aku lagi sedang ada di Brilian untuk mewawancari salah satu temanku yang menggunakan sepeda nih di sini. Nah, sebelumnya bisa perkenalan dulu, namanya siapa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Abdullah Fadlan Haris. Saya dari Serang, Banten, dan sekarang saya merupakan member aktif dari Brilliant English Course. Dan alasan yang pertama sih karena kan sepeda merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan, dan juga saya memilih sepeda karena dari harga yang terjangkau dan juga hal yang simple. Karena bagaimanapun sepeda itu semua orang bisa ngegunain sepeda. Untuk keuntungannya sih kamu nggak perlu capek-capek lagi untuk pergi kemana-mana, karena dengan menggunakan sepeda menurut saya itu bisa menghemat waktu dan tenaga. Dan untuk kerugiannya kamu bisa saja mengalami kecelakaan ataupun sepedamu bisa rusak atau hilang, yang akhirnya kamu harus ganti rugi. Itu sih yang saya tahu untuk keuntungan dan kerugian. Pengalaman khusus dan menarik sih kayaknya nggak ada dan belum pernah sampai ketemu yang komunitas kayak gitu sih ya. Tapi untuk sekedar ngobrol sama orang yang menggunakan sepeda juga seperti teman saya, mereka juga memiliki alasan yang sama kenapa memutuskan untuk memiliki sepeda, yaitu untuk menghemat waktu dan tenaga. Itu sih. Pendapat saya untuk penggunaan sepeda di sini ya sangat setuju lah, sangat bagus dibandingkan dengan rumah saya yang di kampung halaman saya. Penggunaan sepeda di sini itu lebih ke menjaga lingkungan, karena bagaimanapun sepeda kan merupakan transportasi yang ramah lingkungan. Oke, di kampung halaman saya itu di mana? Di Serang. Oh, itu di Serang. ya di perkomplekan lah, jadi jarang banget yang pakai sepeda. Padahal itu Terhadap kesehatan saya sih yang pasti yang udah saya bilang tadi, saya lebih merasa untuk tidak perlu capek-capek lagi, untuk tidak perlu effort lagi ketika pengen ke suatu tempat. Dan untuk ke lingkungan, saya lebih ngerasa bahwa di sini tuh ya lebih segar lah dibandingkan yang tadi saya bilang, dibandingkan di komplek halaman rumah saya itu yang pada menggunakan sepeda motor, yang dimana kan sepeda motor itu kan memberikan polusi. Jadi dibandingkan di sini udaranya lebih segar dan lebih sehat lah. Oke. Saat ini belum ada rencana yang lebih signifikan untuk mengganti atau menambahkan alat transportasi yang ada di kampung Inggris Pare ini, karena melihat sepeda udah merupakan hal yang paling bermanfaat dan simple. Jadi itu udah cukup lah untuk memenuhi aktivitas sehari-hari. Sih yang pertama jelas kalian perlu mematuhi norma-norma dan peraturan-peraturan yang ada, ya seperti jangan sampai kebut-kebutan kalau naruh sepeda di tempat yang benar. Dan yang kedua sih hati-hati untuk menaruh barang bawaan, karena ada beberapa kejadian di sini para pengguna sepeda itu mengalami pencurian karena tidak menaruh barang yang pas lah, tidak menaruh barang yang aman. Oke, tidak aware terhadap mereka merental sepeda di sini, namun mereka tidak menjaga apa yang mereka rental di sini. Jadi bisa terjadi kehilangan seperti itu. Manfaat sendiri ya lebih ke arah ini sih, kayak udara yang ada di sini. Jadi saya rasa tuh di sini tuh yang pengguna sepeda itu lebih ke menghargai para penduduk lain. Jadi tidak seperti di kompleks saya yang pergi ke tempat dekat harus menggunakan motor, yang itu tuh malah merugikan masyarakat lain ya, karena itu kan polusi. Jadi ketika di sini tuh saya ngerasa para pengguna sepeda di sini tuh ya lebih aware lah ke sesama lain. Oke.
Yang saya ketahui kan net zero emission ini adalah situasi di mana gas rumah kaca yang diproduksi itu kan sama dengan gas yang diserap oleh alam. Sehingga net zero emission ini memiliki tujuan yaitu untuk mengurangi dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, hal ini kan pasti tentu ada caranya dong. Jadi salah satu caranya itu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sih. Salah satunya contoh ya tidak menggunakan motor, karena kan motor kita bisa tahu bahwa dia tuh bisa memberikan emisi gas rumah kaca. Ya, jadi dengan memilih menggunakan sepeda, dan sepeda merupakan hal yang ramah lingkungan sehingga itu tidak menghasilkan gas emisi rumah kaca, itu pasti akan membantu mewujudkan net zero emission. Oke, jadi seperti itu nih jawaban Asa. Terima kasih ya, Siap. Asa, untuk atas jawabannya. Nah, mungkin sedikit aku menambahin nih, teman-teman Sobat Bumi. Jadi sebenarnya budaya atau citra Kampung Padat ini adalah course yang mempunyai kita tuh mempunyai budaya menggunakan sepeda. Nah, sepeda ini merupakan salah satu alternatif transportasi yang dimana dia tidak menggunakan, salah satunya adalah bahan bakar fosil dan hanya menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkan ataupun menjalankan dari sepeda ini. Nah, apa sih kenapa bisa bagus? Karena ya itu tadi yang disebutkan oleh salah satu teman saya, Asa, bahwa memang dari segi lingkungan dan segi kesehatan itu sama sekali sangat baik. Nah, dari situ kita bisa simpulkan kita harusnya lebih aware dan lebih menjaga lingkungan. Dengan misalkan kalau kita dari kesimpulan yang kita ketahui, emisi gas rumah kaca itu dihasilkan dari transportasi yang sehari-hari kita pakai menggunakan bahan bakar fosil. Contohnya motor, mobil, kendaraan yang tentunya itu tidak energi terbarukan, menggunakan energi yang tidak terbarukan. Nah, kita harusnya dari waktu ke waktu kita harusnya menggunakan apa yang namanya itu alternatif transportasi, ya itu salah satunya sepeda ini. Dan mungkin kalau kita sekarang telah masuk pada zaman yang eranya tuh kita menggunakan serba listrik. Intinya adalah kita harusnya bisa lebih menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih dan asri. Seperti itu, Sobat Bumi, terima kasih. Kenaikan suhu secara global disebabkan berbagai faktor, seperti pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, minyak, dan gas alam untuk kebutuhan listrik, pemanas, dan transportasi yang terus-menerus menaikkan suhu sampai 3 derajat per tahunnya. Kita harus sadar ini adalah ancaman yang nyata untuk anak dan cucu kita yang tidak dapat disangkal bagi seluruh peradaban kita. Dampaknya sudah terlihat dan akan menjadi besar jika kita tidak bertindak sekarang. Kita harus berkomitmen untuk merubah iklim dengan menyimpan energi dan menggunakan alat transportasi alternatif. Kita harus memberikan edukasi yang lebih baik kepada para penerus bangsa. Di sini peran kita untuk melindungi planet ini. Satu solusi untuk Sobat Bumi tanpa emisi, transformasi untuk Indonesia, raih cita dan harapan bangsa. Sekian, terima kasih.